Pak. Iya, Pak. Sorry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini Vicon kita pertama kali di tahun ajaran 2020-2021. Oh iya, saya mohon izin di mute dulu semua deh ya, biar nggak berisik. Mute everyone. Kalian nggak bisa ngomong dulu deh. Mute. Dah. Oke, jadi selain saya nggak ada yang ya burung dari. Selain saya nggak ada yang ngomong ya. Ini pertemuan kita yang pertama kali di tahun ajaran 2020-2021, dan saya disuruh jadi wali kelas 12 AK2 ya. Nah, jadi insya Allah setahun ke depan kita bisa bareng-bareng untuk ngurusin kelas lah gitu ya, gampangnya ngurusin kelas dengan kalian. Saya juga baru pertama kali jadi wali kelas di sekolah SMK 1 Ujung Picu. Jadi untuk perkenalan mungkin udah pada kenal ya. Saya langsung aja nanti minta bantuan kalian aja lah ya. Nah, kita urus kelas dengan baik walaupun kelasnya di kelas virtual seperti ini. Nah, karena satu dan lain hal lah, karena banyak hal, pandeminya belum selesai, kemudian ya masih banyak kasus-kasus juga. Terakhir saya pantau Senin kemarin di Bojong Picung itu ada 1 orang positif corona. Positif corona COVID-19. Jadi untuk pembukaan kelas belum diizinkan oleh pemerintah. Takutnya infeksinya sangat tidak terkendali gitu. Jadi daripada banyak korban misalnya yang jatuh, ya kita coba siasati belajar di rumah seperti ini. Tapi insya Allah untuk prosedur belajar kita, saya akan berusaha memberikan materi-materi yang mudah untuk diakses gitu ya oleh kalian. Nanti ini kan nggak semua masuk nih, nggak bisa semua masuk, nggak masalah. Nanti yang nggak bisa masuk tolong dikasih listnya, kemudian dia melaporkan. Jadi misalnya siapa yang nggak bisa masuk, kasih tulis namanya, terus kendalanya apa. Nanti yang nggak bisa masuk mudah-mudahan nggak ada kendala nih. Tadi sih lancar kalau yang kelas 11 ya, kelas 11 lancar. Cuman saya janji mau upload video recordnya, ternyata laptop saya error, jadi nggak bisa nge-save rekamannya. Nah ini juga pertemuan kita ini saya record, saya screen record. Jadi nanti yang nggak ikut, mudah-mudahan nggak ada kendala, saya upload pertemuan kita di virtual ini di YouTube. Jadi yang nggak bisa ikut karena satu lain hal, nanti bisa akses di YouTube, mudah-mudahan nggak ada masalah. Soalnya tadi saya juga udah janji ke kelas 11, ternyata file recordnya nggak kesimpan karena laptop saya error. Mudah-mudahan sekarang nggak ya gitu. Jadi saya berusaha kalian tetap dapat materi ajar yang baik, yang sesuai target pembelajaran, walaupun kita nggak tatap muka langsung di kelas gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya bisa memaklumi. Jadi ada enak dan nggak enaknya sih. Yang nggak enaknya ya mungkin kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ngobrol langsung, nggak leluasa. Tapi yang enaknya ya ini lebih fleksibel sebenarnya. Jadi mudah-mudahan saya coba, ini juga masih tahap percobaan ya. Saya coba saya bikin sistem yang
fleksibel, yang enak, yang kamu bisa akses kapanpun dimanapun gitu. Untuk pertemuan sekarang dan selanjutnya yang pertemuan seperti ini nanti diberlakukan absen ya. Nanti saya kasih link absennya, kalian isi, bisa diisi di sesi ini. Jadi nanti kalau sudah linknya saya kasih, silakan Anda isi. Kemudian nanti sampai sesi selesai bisa ada waktu untuk mengisi. Nah, itu masuk ke absensi ya. Adapun nanti yang nggak bisa karena kendala teknis, misalnya handphonenya terlalu bagus ya, atau terlalu mahal gitu, misalnya, atau rumahnya di kota gitu, di kota Kemang atau kota mana deh yang jangkauan sinyalnya jelek. Tapi sekarang Kemang udah ini ya, udah bagus ya. Sekarang nggak ada ini sih, nggak ada pelosok ya, di mana juga enak ya sinyal ya. Ya tapi misalnya ada masalah di sinyal, nah itu nanti dilaporkan di grup WhatsApp yang kita bikin itu. Nanti dilaporkan, kemudian mudah-mudahan rekaman file ini nggak ada masalah dan bisa dicek di YouTube. Nanti tinggal komen aja di situ, Pak saya udah nonton misalnya, atau gimana, kan kelihatan ya di channel YouTube saya, nanti diupload, mudah-mudahan lancar sehingga kapanpun Anda dimanapun, walaupun sekarang terkendala, tetap bisa mengikuti pelajaran. Harapannya sih gitu, biar semuanya dapat ilmunya, semuanya belajar dengan baik walaupun kita di masa-masa seperti ini, masa pandemi seperti ini. Nah kemudian saya ini menggunakan beberapa media pembelajaran ya untuk kita kali ini. Yang pertama ada e-learning, nanti saya tunjukkan e-learningnya di alamat lms.smkn1bjp.sca.id. Itu nanti Anda akses itu pakai akun, nanti akunnya saya bikinin, nanti saya share, udah dibikin tinggal di share. Itu juga untuk lihat materi-materi, nanti bisa bahan-bahan bacaan Anda bisa lihat di situ gitu. Jadi sebenarnya kalaupun nggak dicatat juga nggak masalah, yang penting bisa, nanti ada fasilitasnya asal ada koneksi internet. Tapi kalau mau saya mau catat di buku boleh, mungkin suatu saat atau kadang-kadang internet lagi masalah, nah jadi bisa dicatat di buku boleh. Nah nanti juga ada kuis, ada ujian ya, ada ujian, ada PTS, ada UTS dan segala macam. Itu di learning management system tadi, di e-learning tadi Anda bisa akses, bisa Anda kerjakan kapanpun dimanapun sih sebetulnya, yang penting ada internet aja gitu. Dan jangan khawatir, kalian nggak usah install aplikasi apa-apa. Jadi Anda tinggal buka browser, klik URL-nya, sudah langsung akses, masukkan akunnya. Jadi mungkin ada yang kendala, wah ini penuh memorinya, biasa gitu kan ya, memori penuh misalnya, terus apa lagi ya, berbagai macam hal lah. Nah itu nggak usah khawatir, insya Allah menggunakan e-learning ini nggak usah nginstal apa-apa lagi. Nah selain e-learning nanti ada juga wiki, jadi wiki.smkn1bjp.sca.id. Itu juga sama untuk referensi, bahan bacaan juga. Jadi teknisnya kalau pertemuan seperti ini, bacaannya dibaca di rumah sendiri gitu, nanti ketemu kita diskusi gitu kan, karena terbatas waktunya. Jadi untuk bahan bacaan nanti Anda bisa. Nah selain itu juga ada video conference di meet.smkn1bjp.sca.id, itu untuk video conference di internal kita. Jadi kita sebetulnya sudah punya 3 fasilitas pembelajaran, ada e-learningnya, ada wikinya, kemudian ada platform meetingnya. Jadi udah ada 3. Nah ini saya juga dalam rangka mengetes kemampuan aplikasi yang saya bangun ini. Kalau ini berhasil, tidak ada masalah, dan guru-guru yang lain ternyata membutuhkan juga, manfaatnya terasa, ini nanti mudah-mudahan bisa digunakan oleh guru-guru yang lain. Jadi satu media gitu, nggak ada yang di Google Classroom, ada yang di WhatsApp, ada yang ini, kan itu lumayan juga repot ya kalian ya, banyak fasilitas atau banyak sosial media yang dipakai. Kalau pakai ini semua, nanti kalian tinggal
satu akun bisa akses untuk semuanya, gitu sih harapannya. Jadi ini masih pengembangan juga. Jadi yang belajar karena COVID ini bukan cuma kalian aja sih yang repot, guru-guru juga lumayan repot. Makanya saya berusaha mencarikan solusi dengan membangun 3 aplikasi itu. Nah, jadi perkenalannya kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah, kita doakan sama-sama biar lancar semua, biar ini bisa dipakai semua. Kalau ini bisa semua integrasi ke sini, kamu nggak usah punya akun yang lain-lain, kamu nggak usah buka aplikasi yang lain-lain. Cukup aplikasi yang ini yang dikembangkan oleh sekolah bisa. Dan itu saya sendiri yang mengembangkan ya, jangan khawatir. Jadi kalau ada yang salah-salah gampang, tinggal telepon saya aja atau WhatsApp saya. Itu ya. Bentar lah, saya unjukin dulu seperti apa penampilannya yang e-learning tadi ya. Mana? Oh, nggak bisa ya. Saya mau share screen nggak bisa ini. Oh iya, udah. Share your screen. Loading dulu bentar. Kelihatan nggak? Atau kelihatan wajah saya? Halo. Ya, halo. Belum kelihatan ininya? Kelihatan sedikit. Kelihatan wajahnya aja atau ada komputer saya kelihatan sama kalian? Cuma bapak saja. Oh, komputer ya. Bisa ya. Bentar. Ini gimana sih? Ya sambil nunggu lah. Nah, sambil nunggu saya mau set dulu ini screennya tapi belum bisa. Ini perlu kenalan dulu atau enggak sih? Kalau kenalan masing-masing boleh nggak? Kamu ngomong deh seorang-seorang. Caranya gimana sih ini? Udah kenal ya. Paling ini aja tulahnya. Udah Kenal, nggak usah ya. Apa? Ya udah sih, saya kenalin dulu lah. Nama saya Rahman Indra Nugraha. Saya orang Sunda, asli Indonesia. Pernah ke luar negeri. Tinggal di Cianjur. Kemudian ngajar di SMK Negeri 1 Bujung Picung kelas 11 dan 12 akuntansi keuangan. Mata pelajarannya akuntansi keuangan ya. Terus saya cuma ngajar di kelas akuntansi aja, nggak di kelas lain. Itu perkenalan saya. Yang baru kenal ya selamat kenalan lah. Yang udah kenal ya tadilah menguatkan saja. Nah, kemarin kan kita udah ngobrolin masalah profil kelas ya. Itu gimana? Udah ada yang bikin atau gimana? KM mana KM? Halo KM. Oh iya, KM-nya udah aja, nggak usah diganti ya, safety aja ya. Iya, Pak. Ya. Biar nggak usah repot-repot lah. Ya. Sepakat semua, setuju? Setuju. Nah, setuju lah ya. Oke, setuju. Si safety. Ini kenapa di mute safety? Safety jangan di mute itunya. Apa itu namanya? Jangan di mute. Record. Speakernya itunya, mikrofonnya jangan di mute. Coba deh, safety, udah belum? Nggak bisa share. Nggak tahu di mute. Oh, ini nggak bisa share screen ya?
Saya gimana mau ngomongnya nih, nggak bisa share screen. Waduh. Halo Septi, Septi mana halo? Septi nggak ada suaranya tuh. Ketiga itunya. Kasih tahu. Ini kok nggak bisa share screen ya? Kenapa ya? Waduh, 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 waduh. Halo Septi, halo. Ya, Septi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Struktur kelas nggak usah diganti lah ya, nggak apa-apa ya, atau mau diganti? Udah itu aja. Itu aja lah ya, biar nggak repot. Ya, itu aja. Biar nggak repot. Jadi nggak usah adaptasi lagi. Kalau uang kas Iya. selama sekarang ini ada uang kas atau enggak sih? Susah ya. Ada. Oh, tapi tetap bayar, tetap bayar. Iya. Ya kalau ada sih pertahankan aja. Waduh, ini kenapa saya nggak bisa share screen ya? Saya mau izin keluar dulu ya. Kalian jangan dulu kemana-mana. Saya mau izin keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Oke? Jangan dulu pergi, ya. Oke? Iya, Pak. Pak. Halo? Saya. Tim. Halo, ketua kelas, mana ketua kelas? Ini, Pak. Sok. Ya. Ketua kelas sambutan dulu lah untuk pengangkatan yang periode kedua. Periode Oh, ketiga. oh, Maranehan. coba sambutan dulu lah. Visi misi kelasnya kemana nih? Sambutan untuk Maranehan. Woi. Mai. Mulai aja nih ya, Pak. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mempercayai saya di kedua. Untuk semoga kita bisa dengan baik dengan Pak Ramlan. Kelas kita tetap berjalan dengan baik. Semoga juga selama dan tetap baik-baik saja. Amin, amin. Amin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih lagi telah mempercayai saya. Semoga saya bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagai ketua
saya eh, meminta bantuan kepada eh, memajukan atau mm, eh, kelas akuntansi dengan Ya. Oke, terima kasih. Septi. ya Pak. Ya. Makasih atas sambutannya. Ini sebenarnya saya lagi bingung ini. Kenapa nggak bisa share screen? Aduh. Setelah ini mau share materi ini sebenarnya nih. Tapi kenapa nggak bisa share screen ya? Ya udahlah. Tunggu sebentar lah. Kalau tadi di kelas Aman tadi. ya apa sama? Tadi aman. Cuman kendalanya pas mau upload ke YouTube nggak bisa, filenya hilang. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa ganti kamera sama nggak bisa share screen, nggak masalah lah. Oke, kita lanjut aja. Kemarin udah saya gambar yang itu, gambar yang kemarin. Jadi sebelum ke materi mungkin saya ingin nanya dulu masalah yang video profile. Teknisnya gini aja yang video profile ya. Kamu di video atau di selfie atau apa ya namanya? Ya di video sendiri. Kenalin namanya, nama siapa. Jangan lama-lama, udah nanti bisa disambung-sambungin tuh semua videonya. Disambung-sambungin, diedit jadi satu file gitu, maksud saya gitu aja sih, supaya buat kenang-kenangan aja ya. Namanya doang sama kelas. Namanya aja Pak. Nama kelas sama kesan deh, kesannya gitu. Sama kesan buat. Itu sih kalau saya. Nah, berhasil nih, kamera satu berhasil. Tapi kameranya salah nih kayaknya nih. Bener sih, bener gak sih? Oh iya benar, kameranya udah benar. Jadi filenya nanti dikirim di WhatsApp, jangan banyak-banyak, yang gede-gede. Nanti saya satuin. Kalau bisa sih ada yang bikin misalnya tulisan di karton apa gitu, di shoot, yang kayak gitu-gitulah. Atau karya-karya kalian mungkin ada yang bisa ditampilkan, boleh di foto atau di video. Nanti kita ini, nanti bagian saya aja lah, nggak apa-apa yang edit videonya. Nanti saya bagian edit videonya, kalian cuman ngasih bahan-bahannya aja. Kalau ada konsep lain boleh, silakan. Saya nggak nutup kemungkinan, silakan aja. Kita ya. Gimana? Kita coba konsep yang dari dulu aja, jadi kita bikin video. Boleh gitu. Boleh bikin video, terus nanti kalian ini kirim di grup. Nanti saya share, nanti saya satuin. Ya. Gitu aja ya. Ya Bapak. Iya Pak. Kira-kira mau mulai kapan di store videonya? Sekarang. Hah? Sekarang hari ini aja. Hari ini. Terus sekalian lagi pakai Hilang lagi aja. Iya. Sekarang kelihatan apa? Saya kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ya itu ya? Enggak. Screennya kelihatan ya? Kelihatan. Ya udah sip berarti. Nah itu sih. Ya. Jadi Enggak Pak, kelihatannya wajah semua orang. Ya udah. Ya wajah Komputer. Ya, berarti berhasil kom. Saya memang tujuannya ini, jadi share screen. Oke itu Iya, ya, Pak. yang video profile silakan di setting.
Pakai baju yang ini berarti plus yang apa jas warna merah ya. Ya, pakai jas. Nah, paling nanti apa ya? Kepala sekolah. Ketua kelas sambutannya agak panjang lah dikit. Ada kata-kata sambutannya. Nah, tolong Ya. juga dibuatkan susunan organisasi kelasnya. Ya. Bikinin diagramnya. Nanti di-share lah. Itu misalnya dibikin gambar, nanti gambarnya kan di slideshow bisa atau gimana. Tapi ada informasi ini loh apa namanya susunan kelasnya. Siap ya? Bisa? Bisa lah. Ya, Insya Allah. Targetnya minggu ini bisa beres? ya. Oke. Minggu ini. Oke. Beres. Insya Allah. Insya Allah. Udah ya. Itu urusan kelas tadi, kenalannya udah. Oh ya, absennya saya belum absen ya. Saya mau bikin form Google. Bikin absen dulu. Cara bikin absen gini nih. Udah pada tahu ya? Kalau ada yang belum tahu, sekalian aja bikin tutorial membuat Google Form. Kayak gini nih. Kalau ada yang belum tahu bisa ikutin. Kalau ada yang udah tahu ya tinggal aja. Tinggal buka ini Google Form, bikin yang kosongnya. Nah, ini kan ada formulir langsung nih, formulir tanpa judul, kasih judul aja. Absen. Sorry, salah. Absen kelas 12 AKL 2. Pelajaran akuntansi keuangan. Ini deskripsinya bebas sih. Pertemuan 1 aja. Pertemuan 1. Udah, kasih pertanyaan. Misalnya NIS. NIS-nya isi nanti ya. NIS. Kemudian nama. Ada yang belum pernah bikin ini Google Form? Kelas? Belum. Nah, caranya gini. Coba ya. Caranya gini, kelas terus apa sih? Nama, kelas, nomor telepon lah. Nomor telepon. Pak. Ya, boleh sih. Kelas, nomor telepon. Nis, udah beres buat absen ini aja kan. Paling kalau ada ini, kalau ada misalnya catatan ketika pembelajaran, boleh ditulis misalnya apa gitu. Wah, ini saya koneksinya jelek atau apalah, komentar aja, komentar, catatan atau komentar, boleh sejujur-jujurnya aja tulis. Udah selesai. Copy atasnya, copy, saya tulis di komentar ya. Linknya tulis di komentar, nanti kalian isi. Nah, ada nggak? Nah itu, jadi linknya ini nanti isi. Oke, sekali lagi yang ada kendala nggak bisa join, lapor di grup WhatsApp ya. Nanti tetap saya hitung hadir. Ketika misalnya 1 ada laporan, 2 nanti mudah-mudahan video YouTube-nya ada, bisa, nggak ada masalah. Tonton videonya, komen di situ, itu saya hitung hadir ya. Cara dapat nilai saya gampang kok, waktu kelas 11 juga. Kalian pernah diajar sama saya nggak sih? Belum ya? Enggak. Oh enggak ya. Pas awal. Oh pas awal lagi. Masuk kelas 11.
Oh Ya. iya, iya. Diganti sama Bu Ruby ya. 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 Cara, Ya. cara Ya, ya, Pak. gampang lah. Cara belajar sama saya gampang. Yang penting ngerti, terus ikuti aturannya. Saya akan sangat membuka peluang mendapat nilai sebesar-besarnya. Jadi maksudnya kalau Anda mau remedial dengan saya berapa kali pun silakan. Sebosannya kalian aja sih. Misalnya nilainya kecil, Pak mau remedial, ayo remedial. Masih kecil remedial lagi, kalau sampai dapat 100 boleh. Jadi silakan berkali-kali. Saya suka sih orang yang kegigihannya tinggi. Jadi walaupun Anda misalnya nggak bisa, tapi karena Anda terus minta nilai, terus tekun, saya kasih lah. Gampang nilai sama saya. Asalkan kalian memang bertanggung jawab atas nilai yang didapatkan gitu. Ya, jadi teknisnya nanti bisa berkali-kali remedial, berkali-kali minta nilai, berkali-kali ngasih tugas. Boleh sama saya, bebas. Gitu. Misalnya ujian kecil nilainya apa? Ujian saya kecil, mau tambah boleh. Ya enggak apa-apa. Terserah aja sih. Saya mau tanya dulu lah, satu-satu lah. Nah ini si Sakti lo kenal. Mana? Ya, koneksi. Ya, nah ini. Koneksinya jelek. Ini ketua kelas ya? Wah, Oke. Udah. Ya. Pak. Terus lanjut. Cara lanjutnya gimana sih? Sini. Nah, ini siapa nih? Cynthia. Oh, Cynthia. Oke, Cynthia. Biar kenal aja sih. Mana ya? Oh, ini ada namanya Epi Febrianti. Oh iya. Halo Epi. Ini mana? Ini siapa? Neng, halo. Rena. Rena. Oh, Rena. Banyak oke sih. Ya, sedikit-sedikit lah saya kenalan. Saya lihat paling bawah dari paling bawah. Nah, ini siapa nih? Oke. Udah. Mike. Nah, nanti saya terusin lagi kenalannya. Yang lainnya nanti ya. Sampai sini dulu. Koneksinya nggak agak ini nih, kurang bersahabat. Dah, oke, itu ketentuan-ketentuannya. Sekarang kita masuk ke materi awal ya, yang kemarin saya share. Materi yang kemarin saya share. Jadi kita akan ngomongin aktivitas tetap. Saya tunjukin lah platform yang tadi e-learning di sini nih lihatnya. Jadi kalau Anda mau akses e-learning tinggal ketik aja LMS. Oh, bisa lewat sini. smkn1bjp.sch.id. Nah, buka ini. Muncul ini kan? Ada info ini yang website, profile, ada e-learning sama wiki. Jadi tinggal buka e-learning. Oh, azan ya? Iya. Sebentar lah ya. Ya. Tanggung. Nggak usah istirahat dulu ya, tanggung ya. Nah ini saya login dulu. Ya. Nah kayak gini. Jadi nanti Anda tinggal login sini. Login. Masukin namanya ke sini. Nah kalau Anda nanti masuknya lewat kok salah sih. Menggunakan NIS ya. Nah ini masuk sini nanti ada pelajaran ini. Jadi Anda nanti masuknya menggunakan NIS dan password. Nah ini materinya seperti ini kurang lebih. Materi kita akan kita mulai di sini, dari akuntansi, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud. Nah jadi ini yang materi kemarin yang waktu corona, yang waktu di tengah-tengah semester itu. Mau cobain buka boleh buka, bebas aja.
Tapi intinya kita mulai dari sini nih, semester sekarang. Jadi selama 1 tahun itu kita 1 semester itu kita cuma ngomongin ini aja sih, cuma ngomongin ini aja: akuntansi aktiva tetap, utang jangka panjang, persekutuan, kemudian PTS, kemudian ada sewa guna usaha, penjualan angsuran, penjualan konsinyasi, PAS. Jadi nanti juga Anda mengerjakan PAT-nya, mengerjakan kuis-kuisnya di e-learning ini. Gitu, gampang aja, tinggal buka. Saya sekarang belum bikin soal sih, saya buka ya kalau mau tahu. Nah, nanti soalnya di sini. Terus sekarang kan belum ada pertanyaannya. Nanti Anda tinggal klik ini, nanti ada soal. Soalnya berbagai macam bentuk, ada pilihan ganda, ada benar salah, ada esai. Dan jangan khawatir, soalnya beda-beda masing-masing orang gitu. Jadi kalau mau nyontek silakan nyontek kalau bisa. Gitu. Ya. Enggak usah khawatir. Tapi materinya enggak jauh-jauh dari apa yang saya bikin nanti. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ya. Pasti enggak ada sih kalian, pasti enggak ada. Ada yang ngantuk? Tapi nanti bisa dicoba untuk dilihat. Apanya? Soalnya bisa. Yaitu yang tadi Bapak lihatin. Bisa. Nanti saya share akun kalian buka. Nanti ada materi-materi, tinggal baca aja. Soalnya juga kalau udah ada saya kasihkan. Boleh Anda kerjakan soalnya sampai Anda dapat nilai 100 bisa. Jadi nggak cuma satu kali. Misalnya ini ada Beberapa kali. boleh sampai beberapa kali pun. Ini misalnya, nah nanti ada kuis ya, kuis kayak gini. Kuis. Kamu kerjakan kuis ini, misal sekarang belum ada sih, belum saya masukin. Nah ini nanti kerjakan, misalnya soalnya ada 40 gitu ya, 40 benar salah atau pilihan ganda, kerjakan. Dapat nilai 60, kerjakan lagi. Sampai dapat 70, kerjakan lagi. 80, sampai kamu dapat 100, silakan kerjakan berulang-ulang. Jadi sebenarnya remedialnya nggak terbatas sama saya, bebas aja sesuka hati kalian, Sampai sepuasnya sampai gitu ya, Pak. sepuasnya, sampai dapat nilai 100. Kalau Ya. saya cukup aja dapat nilai segitu, ya udah nggak masalah, terserah kalian aja maunya kayak gimana gitu. Jadi nanti saya sharekan sih waktunya, misalnya sekarang waktunya kerjain kuis, ya udah kerjain kuis. Sekarang waktunya baca gitu. Jadi kita belajar virtualnya lebih efisien. Jadi kalian bisa baca referensi di rumah. Ketika ketemu di Vicon ini kita diskusi jadinya ya. Diskusi, ngobrolnya, pertanyaan kalau ada dan seterusnya. Bacanya masing-masing. Yang nggak baca repot gitu. Ya. Udah, lanjut ya. Nah, ini kayak gini bentuknya. Jadi materinya nanti Anda bisa akses, tenang aja, nggak usah khawatir. Akses nggak terbatas, kapanpun mau kapanpun, nggak usah nunggu pelajaran saya, mau kapanpun Anda akses silahkan akses gitu. Nah sekarang kita akan ngomongin ini, ngomongin akuntansi ini, akuntansi yang tetap ya. Materinya ada di sini sih, ada di wiki, bukan satu video. Nah ini konsepnya sih mirip Wikipedia. Kalian tahu kan Wikipedia? Ya. Tahu ya. Cuman logonya logo SMK Bujang Picung tuh, keren kan? Keren. Logo SMK Bujang Picung. Websitenya mirip Tokopedia. Yang saya tahu di Cianjur belum ada sih. Belum ada yang punya ini. Kalaupun ada, setelah saya kasih tahu baru bikin. Gitu. Jadi gampang aja, tinggal cari di sini aktiva tetap. Nanti muncul nih aktiva tetap nih, pengertian aktiva tetap, klik, udah ada tuh materinya ya. Nanti ini bisa diakses kalian, diakses kapanpun dimanapun juga sama, nggak usah khawatir, tinggal baca selesai kayak gitu. Ini yang e-learning, ini yang wiki, kemudian yang tadi Meet, itu di sini sih. Yang ini nih, Meet SMKN 1 BJB atau Cerut ID.
Cuman ini kayaknya servernya down nih, dipakai banyak orang, agak repot juga, harus ada pengaturan lagi intinya. Tapi kita sudah punya platform ini nih, meet.smkn1bjp.ac.id. SMKN Negeri 1 Bojong Picung sudah punya platform Vicon sendiri, bayangin. Keren nggak? Ya keren ya, ya keren. Karena di yang saya tahu belum banyak sekolah-sekolah yang punya platform sendiri. Jadi ternyata di sisi lain pandemi ini guru-guru bisa bikin karya-karya yang bagus ternyata. Nah makanya kalian juga manfaatkan waktu di sisi sekarang nggak ke sekolah, kalian bisa belajar apapun loh sekarang. Artinya kalau dulu kan mata pelajarannya di plot ya, jam sekian harus belajar ini, jam sekian harus belajar ini. Sekarang kan lebih fleksibel, pakai waktu yang ini yang anda sekarang dapat ini, belajar hal-hal yang lain gitu. Jangan khawatir, saya juga bukan jurusan teknik informatika gitu. Saya jurusan akuntansi sama kayak kalian, tapi saya mampu membuat 3 aplikasi ini selama pandemi ini berlangsung. Bulan apa sih? Bulan Maret ya? Maret. Ini berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ini saya create 3 aplikasi. Jadi sekarang saya challenge kalian, 5 bulan ini di rumah kalian udah ngapain? Nah, gitu. Selama pandemi ini. Kalau ada yang bagus, ada lombanya loh. Coba. Serius, ada lombanya. Yang saya share kemarin kan, kalian udah buka belum? Yang perlombaan untuk siswa itu ya. Nah itu, kalau kamu punya solusi, itu bisa dikirim, lumayan. Saya juga ini rencananya ya, mau nggak tahu juga sih. Rencananya mau saya kirimin lomba yang 3 aplikasi ini, yang aplikasi e-learning tadi, wiki sama platform video conference ini mau saya kirimin lomba. Terserah menang atau enggak, yang penting dikirimin aja. Setidaknya saya memperlihatkan bahwa selama 5 bulan terakhir ini, kalau misalnya ada anggapan wah guru kerjanya ngapain sih 5 bulan digaji gitu ya, ngapain? Nah ini saya mengerjakan ini 3 aplikasi ini saya buat selama 3 bulan ini dari latar belakang yang bukan orang IT loh. Kalau orang IT mungkin bisa sebentar ya, orang IT bisa sebentar. Ini saya orang akuntansi loh, saya orang akuntansi murni, nggak belajar apa-apa dari sisi IT gitu. Tapi selama 5 bulan ini saya mampu membuat sebuah aplikasi, bukan sebuah lagi, 3 buah aplikasi yang ini saya kira bisa jadi solusi buat kita. Yang pertama kan solusi yang e-learning kan repot tuh, pakai grup WhatsApp semua, pakai Google Meet semua, beda-beda guru, beda-beda lagi. Belum lagi kontrol kepala sekolah sulit, kontrol atasan sulit, wali kelas sulit. Kalau misalnya satu aplikasi ini dipakai oleh semua, gampang kan, tinggal guru tinggal buka aja gitu. Nah, yang wiki juga sama. Biasanya guru-guru pusing nyari referensi, atau kalau ada referensi juga pusing nulis referensinya. Ya udah, kalau ada wiki ini, tulis di wiki itu, akses wikinya, judulnya SMKN 1 Bojong Picung. Oh, keren kan? Nah, gitu. Terus Jitsi juga, yang ini juga, yang Meet juga, Meet SMKN 1 BJP dari ID. Kita punya video conference sendiri, nggak terbatas. Kalau Zoom sama sama yang lain misalnya, dia terbatas cuman 25 orang, dia terbatas cuman beberapa menit. Ini kita punya platform sendiri, diakses di server sendiri, bayangin. Dan ini sebetulnya bisa kita rubah nih. Saya belum sempat ngoprek lagi. Ini bisa tambahin logo Bojong Picung, ini bisa kasih kata-kata kita, bisa dirubah-rubah sama kita, tergantung kita sendiri. Seenaknya kita bisa kita rubah ini tampilannya. Bisa, cuman saya masih riset, makanya kemarin saya bilang saya masih percobaan nih untuk yang ini gitu. Jadi coba kalian kalau punya karya apa selama pandemi ini, ayo di publish, ikut lombanya, dibikin videonya, ikut lombanya, bikin apa aja sih terserah, nggak usah yang akuntansi. Kalian belajar apa aja sih selama 5 bulan ini, atau ada sesuatu yang dibikin gitu, misalnya apalah gitu, puisi atau naon gitu atau apa, atau menemukan makhluk yang baru ya. Nggak apa-apa, gagal juga nggak masalah. Jadi kalian nggak usah mikir harus berhasil ya kalau dibikin karya itu, nggak usah mikir dulu. Misalnya kamu bikin sesuatu gagal gitu ya, nggak masalah, publish aja, ini karya saya yang gagal, jadi gitu, nggak masalah, serius.
Serius, jadi nggak harus ikut lomba itu atau bikin karya itu harus berhasil, nggak harus. Kalian bikin karya misalnya gitu ya, didokumentasikan, gagal, ya udah, ini kamu kasih tahu ke publik, ini karya saya yang gagal, nggak masalah, gitu ya. Itu motivasi aja sih. Lanjut lagi ke materi yang ini, materi yang akan kita bahas ya, sedikit aja sih materinya. Jadi yang masalah aktivitas tetap itu sebenarnya udah saya gambar juga. Untuk materi baca-bacanya saya coba share lah di sini. Ini nanti kamu bisa baca sendiri aja. Saya share di komentar. Semuanya bisa buka komentar kan ya? Aman ya? Di sini. Suaranya gimana? Kedengeran nggak? Kedengeran. Aman ya? Sudah. Kalau Kadang kedengeran kan. oh putus-putus ya? Ya. Ya, nasib. Kalau di sini kan Ya harus banyak campur doa aja lah. Kalau nggak kedengeran ini aja angkat tangan. Oke. Nah, ini materinya. Aktiva tetap. Sorry. Tunggu bentar lagi loading. Kalau kelas 11 udah belajar masalah ini kan, masalah aktif tetap udah ya sebenarnya. Masalah penyusutan udah belajar ya. Masalah-masalah kayak gitu. Udah ya. Jadi sebenarnya gampangnya gini sih. Aktif kalau di neraca itu kan ada sisi aktiva, ada sisi pasifa ya. Ya. Ada aset, ada ya kewajiban, ada modal gitu kan. Sebenarnya kalau di PSAK itu nggak ada istilah aktiva sekarang. Kalau di PSAK yang sekarang nggak ada istilah aktiva, jadi istilahnya diganti aset. Ini siapa yang tidur? Anastasia tidur. Tidur. Ya Allah ya Rasul. Aduh. Ya lanjut ya. Jadi kalau di PSAK itu nggak ada istilah aktiva sebenarnya, istilahnya diganti jadi aset. PSAK itu pedoman standar akuntansi keuangan. Jadi PSAK itu kitab sucinya orang akuntansi, saya lihat ya. PSAK. Saya kasih lihat nih. Ya, global. Ini nih PSAK nih. Saya kasih tahu. Kalau lembaganya ada SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kalau PSAK namanya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Dibuatnya oleh siapa? Oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia gitu ya. Jadi kitab sucinya orang akuntansi itu PSAK sebenarnya gitu. Gitu, PSAK. Baru dengar? Baru dengar PSAK? Hah? Ya Allah. Ya baru denger. Kemana aja? Kalian kemana aja sih? Ya. Jadi PSAK itu artinya dia yang bikin pedoman. Jadi apa itu aset, apa itu liability, apa itu dan seterusnya. Equity dan seterusnya. Banyak sekali hal yang diatur di sana. Termasuk urusan aktiva tetap juga. Nah, aktiva tetap itu kata PSAK sebenarnya udah nggak ada lagi istilah aktiva, tapi diganti jadi aset. Cuman karena kita udah terbiasa, kita sebutnya aktiva, nggak masalah juga sih. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan di PSAK udah nggak ada istilah aktiva, tapi istilahnya diganti jadi aset, ASET gitu. Itu yang aktiva ya. Nah, aktiva itu ditulis di sisi mana? Di sisi aktiva itu terbagi dua kan, kalau di neraca ya, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. udah pada tahu. Aktiva lancar atau aset lancar itu dia yang lancar-lancar sih, yang perputarannya lancar, yang asetnya mudah cair, makanya kas ditaruh di atas dan seterusnya. Yang dia masa pakainya kurang dari 1 periode atau 1 tahun gitu, yang lancar-lancar. Yang aset yang di atas itu disebut aktiva tetap. Makanya kata PSAK
penjelasannya seperti ini. PSAK nomor 16 tuh kan, ini kayak ada nomornya ya. Jadi ada pedomannya, aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Itu aset tetap. Jadi patokannya lebih dari satu periode, satu. Yang kedua, asetnya dipakai oleh perusahaan gitu. Jadi asetnya dipakai oleh perusahaan. Contoh aktivitas tetap apa? Motor. Nah, motor dipakai oleh perusahaan, punya perusahaan, wujudnya ada gitu kan. Motor kira-kira rusaknya berapa lama? Kira-kira 5. Lebih dari Betul, lebih dari setahun. Kira-kira bisa sampai 5 tahun kan ya? Kadang-kadang bisa sampai 5 Ya, tahun. ya. Nah, maka itu biasanya satu periode itu 1 tahun gitu kan. 1 tahun pembukuan, 1 periode itu, 1 periode siklus keuangan itu 1 tahun gitu. Nah, ini 5 tahun, berarti lebih dari 1 periode kan. Nah, maka disebut aktiva tetap atau aset tetap. Yang kedua apa? Gedung. Nah, gedungnya milik perusahaan, dipakai buat perusahaan, dipakai kantor perusahaan, dipakai kantor untuk perusahaan. Gedung masa ekonomisnya tentu lebih dari 1 periode, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Nah, itu juga termasuk aktiva tetap. Itu sih intinya. Atau misalnya aset yang direntakan kepada yang lain, bisa jadi aktiva tetap. Perusahaan misalnya punya gedungnya tidak dipakai sama dia, tapi itu milik perusahaan, disewakan kepada orang lain. Itu kategori juga aktiva tetap. Ini yang maksud untuk direntakan ya. Boleh walaupun nggak dipakai, misalnya nggak dipakai sama perusahaannya, karena gedungnya terlalu banyak, ya udah sih saya sewain aja, kata yang punya perusahaan. Misalnya dia punya gedungnya banyak, yang satu disewain, tapi milik perusahaan nih, termasuk juga aktiva tetap. Itu kata PSAK 16. Jadi rujukannya jelas, bukan pendapat ya, tapi ada dasar hukumnya. Nah, dari penjelasan ini, dari penjelasan PSAK 16 ini, kita akan mengetahui pengertiannya yang tadi dan juga karakteristiknya gitu kan. Karakteristiknya apa sih? Yang pertama, dia bentuknya harus fisik. Itu aktiva tetap ya. Gitu. Walaupun nanti bentuk fisiknya itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, ini yang bikin pusing ya. Ini enggak, sebenarnya gampang aja. Nanti kita bahas yang tidak berwujud. Sekarang fokus aja dulu yang berwujud ya. Yang tidak berwujud nanti kita akan bahas. Kelihatan dari mana? Dari sini nih. Mana? Nah, ini nanti ada nih. Aktiva tetap dan aktiva tetap tidak berwujud, maksudnya gitu. Ini yang berwujud dan tidak berwujud. Gitu. Fisiknya bisa dua bentuk ini loh. Yang ini kita abaikan dulu, yang tidak berwujud nanti kita bahas biar nggak pusing. Kita fokus dulu ke mana sih? Yang bentuknya fisik harus ada, gitu. Fisiknya harus ada. Yang kedua, ciri-cirinya digunakan aktivitas operasional usaha. Jadi asetnya memang dipakai oleh perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Contoh, saya punya gedung, tapi saya profesinya tukang jualan gedung misalnya, atau jualan properti, jualan rumah. Itu masuk aktiva tetap atau enggak kira-kira? Halo? Masih ada? ya. Penyewaannya. Misalnya gini lah. Saya pengusaha properti. Saya punya rumah di mana-mana banyak. Ada 100 rumah. Gitu kan? Ada 100 rumah. Nah, rumah-rumah itu adalah aktiva tetap atau bukan? Bukan aktiva tetap. Aktiva tetap. Siapa yang bilang itu aktiva tetap? Cung. Yang bukan, ada nggak? Ya. Itu peserta dengan 15 orang deh kemana? Ya sudahlah, sabar aja. Sama Aktiva tetap atau bukan? Kenapa disebut aktiva tetap? Kenapa disebut bukan aktiva tetap? Coba. Kalau di
karena bangunan atau gedung jadi lama lebih dari 1 tahun, Oke, lebih dari 1 tahun periode. ya disebut. Oke, itu yang jawaban. Tadi yang jawab bukan siapa? Halo. Tak ingin ngaku. Ada yang ngaku. Ayo ngaku. Nggak apa-apa, karena namanya juga share. Kita belum tahu yang benar yang mana kan? Nah, itu. Iya. Nggak usah takut. Halo. Nggak ada. Oke. Ya udahlah, saya kasih tahu jawabannya. Jawabannya bukan aktiva tetap. Kenapa bukan aktiva tetap? Karena aktiva tadi tidak digunakan oleh perusahaan sebagai kegiatan operasional. Tapi aktiva itu yang tadi itu gedung-gedung itu berfungsi untuk persediaan barang dagang. Karena profesi saya tukang dagang rumah, ngerti nggak? Jadi bukan buat dipakai, tapi saya punya rumah banyak buat saya jual. Ya, bukan buat dipakai operasional atau bukan buat saya rentalkan ke yang lain. Tapi ini saya beli rumah banyak, saya stok. Nanti buat saya jual ke orang lain. Artinya tidak saya pertahankan selama 1 periode. Bahkan lebih cepat lebih baik kan? Dijual lebih cepat lebih baik, untungnya lebih besar. Nah, yang seperti itu disebutnya persediaan barang dagang. Bener nggak? Nah, makanya disebutnya bukan aktiva tetap tapi aktiva lancar. Walaupun wujudnya rumah, walaupun wujudnya gedung, walaupun wujudnya kendaraan. Saya punya dealer motor saya punya 100 motor. Misalnya, bukan buat saya pakai satu-satu, bukan, tapi akan saya jual. Maka itu bukan aktiva tetap, tapi itu termasuk aktiva lancar, persediaan barang. Persediaan barang Dagang. gitu ya. Maka itu menjadi karakteristik yang kedua. Jadi yang dimaksud aktiva tetap itu dia harus digunakan untuk aktivitas operasional usaha gitu. Bukan diperjualbelikan gitu ya, gitu ya. Jadi kalau saya misalnya punya toko komputer saya banyak, berarti itu apa? Aktiva tetap, aktiva lancar. Kenapa? Karena ya, Karena untuk persediaan bukan operasional. betul, karena untuk diperjualbelikan sebagai persediaan barang dagang, bukan untuk digunakan operasional perusahaan. Sip, gitu ya. Jadi jangan lagi salah mengidentifikasi yang disebut aktiva tetap atau bukan. Pertanyaan seperti ini sering muncul di ujian-ujian atau di interview-interview. Terus terang saya waktu dulu ujian skripsi belum apa-apa sama dosen ditanya itu. Ini kalau ini maksudnya kemana? Ngetesnya kayak gitu biasanya. Nah, jadi udah pada tahu sekarang bagaimana cara membedakan aktiva tetap atau bukan. 3 dasar ini yang akan menjadi karakteristiknya. Bentuk fisiknya ada, tapi selain bentuk fisiknya juga digunakan untuk operasional perusahaan dan tentunya nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena penggunaannya diharapkan lebih dari 1 periode. Dari sini dasarnya, dari PSAK 16. Oke, ada pertanyaan? Pasti nggak ada. Ini saya Jabal Rahmah. Jabal masih ada Jabal? Oh ada. Oke, tinggal 12 orang lagi. Semakin lama semakin banyak yang berguguran ya, nggak masalah. Lanjut. Ini yang aktiva tetap. Nah, aktiva tetap terbagi 2 yang tadi saya bilang. Ada yang tidak berwujud, ada yang berwujud. Dia punya kriteria masing-masing. Jadi punya ciri-ciri masing-masing. Seperti inilah. Ada jenis-jenis tersendiri, ada perhitungannya beda sendiri, harga perolehannya beda, dan
Kalau di aktiva tetap disebutnya depresiasi. Kalau di sini amortisasi. Penyusutannya beda. Gitu. Jadi yang namanya aktiva tetap pasti ada penyusutan, pasti ada amortisasi. Kenapa? Karena tadi waktu ekonomisnya lebih dari satu periode, tapi setiap saat nilainya berkurang, bener nggak? Bisa karena dua hal, karena dipakai berkurang, dua karena nilai harganya juga berkurang. Jadi harus dihitung penyusutannya, gitu kan? Nah, kalau di aktiva berwujud disebut depresiasi. Ini aktiva tetap berwujud disebut depresiasi. Kalau di tidak berwujud disebut amortisasi. Nah, jadi nanti kita akan belajar aktiva tidak berwujud itu apa aja sih jenis-jenisnya. Terus cara ngitung harga perolehannya gimana, cara ngitung penyusutannya gimana gitu, maksudnya tabel ini gitu. Ini apa sih, bukan tabel, bagan ini gitu. Nah, termasuk di aktiva tetap yang berwujud. Nanti cara ngitung pengeluaran modalnya gimana sih? Cara ngitung penyusutannya gimana sih? Atau depresiasi dan depresinya gimana sih? Terus cara ngitung harga perolehannya gimana sih? Terus cara ngitung pengeluaran penghasilan gimana? Cara menghapusnya gimana? Nah, gitu. Jadi kita akan belajar ini untuk masalah aktiva tetap. Ya, kebayang? Ya, kebayang dulu aja, nggak usah terburu-buru. Nanti kita latihan cara ngitungnya. Yang penting konsepnya kepegang dulu aja. Jadi yang namanya aktiva itu terbagi dua, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Jenis-jenisnya ada, pencatatannya beda masing-masing. Contoh gini lah, misalnya saya beli mobil untuk perusahaan, harganya 20 juta misalnya. Nah, ketika saya beli mobil harga 20 juta, ditulis di jurnalnya seperti apa sih? Nah, gitu. Itu termasuk bagaimana kita cara menghitung dan menuliskan perhitungan dan pencatatan perolehan aktiva tetap, kayak gitu. Itu kan? Ya kayak gitu sih. Nanti kita hitung, saya kasih contohnya. Terus nanti Anda latihan mengerjakannya. Ada tekniknya untuk bagaimana menghitung aktiva tetap, perolehan aktiva tetap. Gitu. Atau nanti ada pengeluaran yang diakibatkan dari kita beli aktiva tetap. Misal gini, mobil yang tadi kan kalau dipakai misalnya ada biaya pemeliharaan, bener nggak? Harus servis, harus ganti oli dan seterusnya ya. Ini si Hana tidur lagi ya. Anak bangun, anak. Ya Allah. Itu beneran tidur dia? Siapa? Hana? Nah, tinggalin. Iya, Cana. Ya. La ilaha illallah. Balik lagi tadi ya. Mana sih? Balik tadi ke yang tadi. Jadi apa namanya? Kalau kita beli mobil selain harga perolehan yang kita keluarkan, kita juga ada biaya yang dikeluarkan ketika pemakaian, ada servis, ada ganti oli misalnya gitu ya, atau mungkin ada perbaikan yang sifatnya besar, misalnya diganti mesinnya, diganti apa-apanya gitu ya. Nah, pengeluaran itu nanti masuknya kemana gitu? Apakah ke pengeluaran modal atau ke pengeluaran penghasilan nih? Apakah ke sini ke pengeluaran modal atau ke pengeluaran penghasilan? Nah, nanti kita belajar kriterianya, cara hitungnya gimana gitu. Ya, biaya itu masuknya kemana? Terus nanti cara ngitung penyusutannya kayak gimana sih? Nah, di sini hitungnya gimana, posting di jurnalnya gimana. Terus cara ngapusnya gimana sih kalau aktiva sudah habis masa ekonomisnya? Misalnya udah 5 tahun nih motor, mobil udah 5 tahun nih, udah harus habis masa ekonomisnya. Kan ada peraturannya di mana cara memposting di jurnalnya. Nah, kita akan belajar di sini. Gitu. Sama, yang ini juga sama. Yang aktiva tetap tidak berwujud juga sama.
kita akan belajar jenis-jenisnya biar tahu oh ini masuk ke sini, oh ini masuk ke sini. Terus kita akan belajar cara ngitungnya, harga perolehannya gimana, penyusutannya gimana. Kalau ini relatif sama sih, yang penghentian relatif sama. Tapi yang beda di sini nih, di harga perolehan dan di amortisasi atau di penyusutan kalau di aktif berwujud. Gitu sih sebenarnya. Cukup? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Pasti tidak ya. Tidak. Tidak. Sudah ngantuk kalian mah. Nah, iya, sahaya. Dah. Happy. Gitu. Udah sih, saya rencananya ini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya sama kayak gini lagi. Ya kalau pertemuan kayak gini kayaknya, tapi nanti nggak harus setiap jadwal saya begini. Jadi nanti Di waktu kosong Pak. jadi maksudnya kan kasihan juga kalian kuotanya nanti habis juga sih, cepat habis nanti kalau terus-terusan video conference kan. Jadi maksud saya diefektifkan modul-modul dan tadi penjelasan saya itu dipahami, dipelajari, konsepnya dipahami. Jadi harus benar-benar kepegang konsepnya. Kalau konsepnya benar, nanti ngitungnya juga gampang. Gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya pas pelajaran saya, apakah latihan atau mengerjakan kuis atau bacaan tentang materi ini, nanti di share di grup. Nah mungkin beberapa kali setelah beberapa kali pertemuan kayak gitu, oh perlu ada video conference lagi, kita pakai lagi video conference. Jadi nggak harus selalu setiap jadwal saya ada video conference, nggak usah. Iya nah sih siapa di itu halu artinya. Bisa ada. Tah. Tah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tadi bahan-bahan yang saya kasih, baca, perhatikan. Kalau mau baca materi yang lain boleh, silakan. Ada contohnya misalnya pengerjaan aktif tetap, perolehannya kayak gimana, boleh. Ya. Nah, kalau saya siap-siap aja sih. Kalau misalnya ada yang mau Vicon, boleh. Nggak usah nunggu sekelas. Misalnya saya pengen Vicon Pak, nanyain ini, ayo Vicon, bisa. Ya, nggak usah nunggu sekelas, boleh. Ini tinggal 12 orang lagi. Mumpung sedikit saya lihatin satu aja lah. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ada pertanyaan lain? Udah. Cukup? Ya udah sih kalau cukup. Kalau cukup, saya cukupkan sekian untuk pertemuan Vicon kali ini karena ini juga udah lewat duhur ya. Jadi itu kita biasakan dengan pola belajar seperti ini. Tidak terlalu banyak bertemu tapi bisa efektif. Yang jelas Anda bisa pakai media apapun, di internet, di perpustakaan, mungkin bisa ke sekolah ambil buku aja kan bisa. Jadi Anda kalau misalnya mau ke sekolah nih cuma ambil buku balik lagi bisa, yang penting jangan bergelombol gitu, boleh gantian. Nah terus kalau misalnya kalian ada kendala di masalah koneksi, bisa satu HP beberapa orang nggak masalah ya, nanti absennya tetap dihitung semua, tetap. Jadi satu HP untuk 3 orang. Yang penting jangan berkerumun sampai 3 orang bisa sih kayaknya. Itu. Pastikan semua jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, terus cuci tangan, cuci piring, cuci baju. Baju. Jangan lupa jaga kesehatan lah, pokoknya jangan sampai sakit, karena kalau sakit nanti urusannya repot, harus ke rumah sakit. Di rumah sakit kan banyak orang yang nggak kita tahu ya, nggak kita kenal, bahaya. Itu apa lagi sih, udah sih kayaknya itu aja.
Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin saya tutup ke sekian aja. Ya, Pak. Ada? Nggak ada Ya Pak. udah. Jangan lupa print screen atau screenshot. Kemudian ada foto kalian juga pas lagi Vicon ini buat bukti ya. Ini screenshotnya di sini aja, Pak. Boleh di situ aja. Iya, Pak. Jadi ada screenshot, ada foto kalian ya. Ada foto, ada pas foto bareng saya. Coba saya ganti dulu deh, stop sharing. Nah ini, boleh tuh pas ada foto sayanya, boleh foto bersama judulnya. Gitu. Jangan lupa isi absen. Isi absen jangan lupa. Ikuti pelajaran semuanya dengan baik ya. Itu ya. Kalau sudah, saya mau pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.